Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia kelas 45 akan mempresentasikan gaya bahasa warganet ketika beradu argumen di dalam media sosial. Perkenalkan kelompok kami. Nama saya Dimas Pangestu Haji Purnomo dari Departemen Matematika. Nama saya Pande Putu Felicia Fortuna dari Departemen Matematika. Perkenalkan, saya Ana Nabila Rahmat dari Departemen Matematika. Nama saya Muhammad Zaidar Ganesha Setiawan dari Departemen Matematika. Nama saya Joy Benedik dari Departemen Aktuaria. Nama saya Aris Setyo Budi Utomo dari Departemen Aktuaria. Topik pertama yang akan kami bahas yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi penilaian kami yaitu karena bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain, di mana bahasa ini setiap harinya selalu mengalami perkembangan. Dengan banyaknya perkembangan tersebut, maka menimbulkan banyak gaya bahasa atau majas yang digunakan oleh masyarakat, baik itu hanya untuk berkomunikasi, berpendapat, dan lain-lain. Hal ini juga didukung dengan perkembangan teknologi yang mempermudah dalam berkomunikasi tanpa memperhatikan jarak dan waktu seperti media sosial. Untuk sekarang, media sosial sudah menawarkan banyak fitur seperti chatting, telepon, memberi komentar, dan bahkan panggilan video. Hal ini sesuai dengan pendapat Johari 2019. Dengan banyaknya fitur yang telah ditawarkan, maka media sosial juga membahas banyak hal, mulai dari politik, hukum, sosial, budaya, dan merupakan salah satu sarana untuk beradu argumen dan pendapat di dalamnya, baik itu bisa melalui chatting, telepon, komentar, bahkan panggilan video. Sehingga kelompok kami melakukan penelitian yang berjudul Gaya Bahasa yang Digunakan Warganet dalam Beradu Argumen di dalam Media Sosial. Tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mendeskripsikan gaya bahasa warganet yang digunakan ketika beradu argumentasi di dalam media sosial. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kombinasi, di mana merupakan gabungan dari metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif yang kami gunakan adalah wawancara, sedangkan untuk metode kuantitatif kami gunakan survei. Kedua metode tersebut kami gunakan melalui platform kuesioner yang disediakan oleh Google Form. Sasaran responden kami adalah masyarakat umum yang biasanya menggunakan media sosial dalam sehari-hari. Google Form kami gunakan karena metode penyebaran yang praktis dan mengolah dan mengambil kesimpulan dari data sangat mudah. Oke, kita tahu bahwa responden menggunakan semua medsos, tetapi pada diagram tersebut terdapat 3 yang dominan yang digunakan oleh warganet. Yang pertama yaitu adalah WhatsApp, kemudian yang kedua adalah Facebook, yang ketiga adalah Instagram. Nah, dari kuesioner ini kita tahu bahwa seberapa sering para responden berpendapat, dan kita lihat bahwa hasilnya adalah terdapat 10 responden yang jarang berpendapat dan sisanya berpendapat. Next. Asumsikan bahwa warganet pernah berpendapat kecuali responden yang menjawab nilai pada skala 1 atau jarang berpendapat. Dari data yang kami dapatkan, kita tahu bahwa warganet selalu berpendapat pada setiap platform dengan semua topik yang tercantum pada kuesioner. Dari respon yang kita terima, warganet berargumen pada setiap topik, namun terdapat 3 topik dominan menurut jawaban responden, yaitu untuk pertama sosial dengan 69 respon, kemudian untuk makanan 44 respon, kemudian untuk musik 32 respon. Untuk gaya bahasa apa yang sering kamu gunakan dalam beradu argumen, dan gaya bahasa apa yang paling sering digunakan oleh pengguna sosial media lain yang kamu temukan saat berargumen? Hasil yang pertama sering muncul di keduanya adalah sarkasme. Lalu untuk gaya bahasa yang sering kamu gunakan dalam beradu argumen, yang kedua adalah personifikasi dengan 35 responden dan simile dengan 26 responden. Lalu untuk gaya bahasa yang digunakan pengguna media sosial yang lain, ini nomor 2 ditempati oleh hiperbola 46 responden dan sinisme 41 responden. Pembahasannya yaitu
dari kedua pertanyaan tersebut, semua jenis majas digunakan oleh warganet pada semua topik dan media sosial. Tapi 3 majas yang sering digunakan, yaitu sarkasme, personifikasi, dan simile. Sesuai respon kuesioner, majas sarkasme sering ditemukan oleh warganet di sosial media. Lalu dapat disimpulkan lagi bahwa gaya bahasa yang sering digunakan warganet dan gaya bahasa yang sering ditemukan oleh warganet itu sama, yaitu majas hiperbola dan sarkasme. Jadi kedua majas ini sering ditemukan di sosial media. Untuk pertanyaan dalam pembahasan mengenai hal-hal yang sensitif di masyarakat, gaya bahasa apa yang menurutmu harus dibatasi atau dihindari penggunaannya? Sertakan alasanmu. Mayoritas responden menjawab sarkasme. Dari jawabannya ada yang menjawab sarkasme dan hiperbola karena bisa memicu perkelahian, gaya bahasa sarkasme karena tidak sopan, dan lainnya. Melalui pertanyaan, jika terdapat suatu statement yang menurutmu tidak cocok dengan idealisme, gaya bahasa apa yang kamu pakai? Paling banyak menjawab ironi dengan 22,1%, lalu simile 15,9%, sarkasme 15%, personifikasi 14,2%, dan yang terakhir sinisme 8,8%, dan masih digunakan majas yang lainnya. Lalu kami bertanya, menurutmu apa yang mempengaruhi gaya bahasa seseorang? Kami mengambil beberapa sampel. Ada yang menjawab latar belakang, kebiasaan sehari-hari, pergaulan, lingkungan, maupun didikan orang tua. Lalu kami dapat simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi warganet itu dibagi menjadi 2, faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri itu meliputi kepribadian, cara berpikir, dan emosi. Sedangkan faktor eksternal bisa berupa lingkungan, melalui lingkungan, sosial budaya, topik yang dibicarakan, lawan bicara, serta kondisi tertentu lainnya. Nah, untuk seberapa penting penggunaan gaya bahasa yang efektif dalam menyampaikan pendapat, sebagian besar responden sudah menjawab sangat penting, yaitu sebanyak 57,5% responden. Lalu 33,6%-nya menjawab penting, sedangkan 7,1%-nya menjawab biasa saja. Nah, kenapa sih bisa dibilang penting? Itu karena agar tidak menimbulkan permasalahan yang terjadi dan tidak menimbulkan perpecahan. Selain itu juga agar pendapat tersampaikan dengan baik. Nah, di sini juga kami sudah merangkum beberapa jawaban dari responden. Nah, penggunaan gaya bahasa dengan penyampaian yang tepat itu akan mempermudah pembaca dalam memahami argumen yang diberikan oleh lawan bicara dengan baik dan jelas, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik pada lawan bicara. Nah, dari semua hasil dan pembahasan dapat disimpulkan oleh beberapa poin, di antaranya adalah 4 poin berikut. Yang pertama adalah mayoritas responden menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berargumen di media sosial dan menggunakan gaya bahasa atau majas sarkasme dan hiperbola. 2, topik yang sering dibahas dan terjadi adu argumentasi yaitu topik sosial. Ketiga, gaya bahasa atau majas yang digunakan responden cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. 4, peneliti berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan ke depannya dengan metode observasi. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.